Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Bapak dosen penilaian uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Eliza SPDI. Saya adalah guru Al-Quran Hadis pada Min 8 Biren, Provinsi Aceh, sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan BEK 1 pada Institut Agama Islam Negeri Palopo tahun 2025. Pada video ini saya akan membawakan materi yang berjudul menerapkan hukum bacaan idgham dan iqlab. Materi ini merupakan materi kelas 4 semester genap tahun pelajaran 2024-2025. Pada video ini saya menggunakan model pembelajaran problem based learning atau PBL. Kira-kira bagaimana videonya? Mari kita simak bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Ibu akan mengecek dulu kehadiran kalian ya. Ibu akan segera mengabsennya. Yang hadir bilang hadir, yang tidak hadir bilang tidak hadir. Nah, yang pertama Ahmad Zaki, Hadir. Ahmad Sabir, Hadir. Ainina Salsabila, Aisyah Hasna, Hadir. Hendra Arfan, Hadir. Isna Ruwaina, Hadir. M. Ryan, Hadir. Muhammad, Hadir. M. Alif, Hadir. M. Ashir, M. Khalis, M. Lutfi, M. Nuji, Hadir. M. Raisul, Hadir. M. Ramadan, Hadir. Nabila Ashifa, Hadir. Najila Adiba, Raisa Aprilia, Rona Sofia, Taslima, Tasmin. Ya, baik. Berarti hadir semua hari ini ya. Nah, hari ini anak-anak saya semua kita akan belajar hari ini yaitu tentang menerapkan hukum bacaan idgham dan iqlab. Untuk berkatnya, pelajaran kita hari ini kita awali dulu dengan bersama-sama berdoa. Ibu minta salah seorang untuk memimpin doa. Silakan Muhammad Nuji untuk memimpin doa. Ya, kita berdoa bersama-sama. Nah, Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca semua. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Ya, terima kasih buat Muhammad Nizia. Silakan duduk. Ya, selanjutnya pembiasaan yang kita lakukan membaca surat dari dalam Al-Quran, yaitu kita baca surat Al-Ikhlas. Mari kita baca sama-sama. Kita mulai. Bismillah. Selanjutnya, baik anak-anak saya semuanya, selanjutnya untuk menumbuhkan rasa nasionalis kita akan sama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya ya. Kita nyanyi bersama-sama ya. Coba perhatikan ke depan.
yaitu tentang surat Al-Zalzalah. Siapa yang masih ingat ada berapa surat Al-Zalzalah? 8. Ya, Alif, ada berapa Alif? 8 Iya, betul. 8 Al-Zalzalah terdiri dari 8 ayat. Dan siapa tahu apa arti dari surat Al-Zalzalah? Iya, Raisa, apa jawabannya? Iya, betul, yaitu goncangan. Ya, dan pada hari ini kita akan mempelajari tentang menerapkan hukum bacaan idgham dan ikhlas. Anak saya ada yang tahu bagaimana sikap kita pada waktu belajar mengaji? Siapa namanya? Coba jawab apa? Iya, betul. Berarti sikap kita pada waktu belajar mengaji yaitu pertama harus dulu berwudu di tempat yang bersih dan menghadap kiblat. Bagus sekali ya. Untuk pertanyaan yang kedua, ada yang tahu bagaimana perasaan kalian pada waktu membaca Al-Quran? Iya, memuji apa? Memuji jawabannya? Iya, bagus. Berarti di saat kita membaca Al-Quran, perasaan kita harus tenang dan damai agar yang kita baca itu menjadi betul dan benar. Selanjutnya, tujuan kita mempelajari hukum bacaan idgham dan ikhlas, yaitu yang pertama, menjelaskan pengertian idgham dan ikhlas dengan benar. Yang kedua, bisa menyebutkan huruf-huruf yang termasuk ke dalam idgham bikunnah tilawunah dan idgham bikunnah dan ikhlas. Selanjutnya, tujuan kita mempelajari hukum bacaan idgham dan ikhlas, yaitu yang pertama, menjelaskan pengertian idgham dan ikhlas dengan benar. Yang kedua, bisa menyebutkan huruf-huruf yang termasuk ke dalam idgham bikunnah tilawunah dan idgham bikunnah dan ikhlas. Selanjutnya, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu bisa membacakan Al-Quran sesuai tajwid dan hukum bacaan-bacaan yang benar. Selanjutnya kita sama-sama menjawab kuis ini ya. Kita jawab bersama-sama dulu. Yang pertama, apakah pernah membaca buku yang terkait dengan hukum idgham dan ikhlas? Ya, bagus. Yang kedua, soal yang kedua, apa kalian ingin menguasai materi ini dengan baik? Ya, bagus. Berarti bisa kita lanjutkan kembali. Nah, itu tadi soal kuis untuk menggali pemahaman kalian untuk lebih lanjut mempelajari hukum-hukum bacaan idgham dan ikhlas. Nah, baik anak-anak saya semuanya, Ibu minta kalian perhatikan dulu nanti ke depan. Kita tampilkan video tentang menerapkan hukum bacaan idgham dan ikhlas. Coba disimak baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang hukum bacaan idgham dan ikhlas. Semua membaca. Yang pertama akan kita bahas tentang idgham terlebih dahulu. Idgham adalah memasukkan, menggabungkan atau menyatukan. Bacaan idgham terjadi ketika bertemunya huruf melati atau tanwin dengan salah satu huruf idgham. Nah, huruf idgham yang mana sih? Di sini ada 6 buah, yaitu ya, ro, mim, lam, wawu, dan nun. Alif
bisa kita dengan yang mana agar lebih mudah diterima. Coba bacaan lagi. Yang mana. Pitogen terdiri dari dua macam. Yang pertama, pitogen berguna, dan yang kedua, pitogen berguna. Kita bahas pitogen berguna terlebih dahulu. Terdiri dari dua kata, yaitu pitogen dan guna. Pitogen artinya memasukkan, sedangkan guna artinya bertemu. Dapat disimpulkan bahwa pitogen berguna adalah memasukkan suara berlaku atau tanwin ke dalam huruf-hurufnya, disertai dengan dengung dan sangat berhuruf. Pitogen berguna memiliki 4 huruf hijaiyah, yaitu ya, nun, mim, dan ya, atau bisa disebut dengan yamun. Coba bacakan lagi, yamun. Contoh bacaan pitogen berguna. Nun sukun bertemu dengan huruf ya. Contoh bacaannya, yasha. Dalam konteks hafal, yasha. Tapi ketika disebut dengan huruf ya, Huruf idaman berguna, yaitu yang dijelaskan tadi juga di video, ada 4, yaitu ya, nun, wa, mim, yang biasa disingkat naumun. Apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari 4 huruf tersebut, hukum bacaannya disebut idgham bilgunah. Cara membacanya yaitu suara nun sukun atau tanwin dilebur masuk ke dalam huruf sesudahnya dengan didengungkan dan ditahan 2 harakat, sehingga suara nun atau tanwin hilang. Nun, coba perhatikan contohnya. Nun bertemu salah satu huruf idgham bilgunah. Yang pertama yaitu nun bertemu dengan huruf ya. Cara membacanya yaitu limai yasha. Selanjutnya nun bertemu dengan huruf nun. Yang dibaca an-nuhlika. Selanjutnya nun bertemu dengan huruf mim. Dibaca min nafsi. Selanjutnya kalau nun mati bertemu dengan huruf wo, dibacanya min waraihim. Selanjutnya tanwin bertemu salah satu idgham bilgunah. Yang tadi yang sudah kita baca yaitu idgham bilgunah. Sekarang coba perhatikan idgham bila gunnah. Kalau idgham bila gunnah yaitu memasukkan atau melebur tanpa dengung. Kalau biguna tadi dia akan masuk dengan dengung. Kalau bila guna dia memasukkan juga atau melebur tapi tidak disertai dengung. Huruf idgham bila guna yaitu ada 2. Yang pertama lam dan yang kedua yaitu huruf ra. Apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari kedua huruf tersebut, maka hukum bacaannya adalah idgham bila gunnah. Cara membaca idgham bila gunnah adalah suara nun sukun yang bertemu dengan lam ra menjadi hilang karena dimasukkan atau dilebur ke dalam huruf sesudahnya tanpa dengung. Nun sukun bertemu salah satu huruf idgham bila gunnah. Coba kalian
lihat. Yang pertama, lam bertemu dengan nun. Kalimatnya atau cara membacanya yaitu walakin la tafqahun. Langsung dia tidak berdengung. Yang selanjutnya, ra bertemu dengan nun mati bertemu dengan huruf ra. Nun mati ini bertemu dengan huruf ra. Cara membacanya mirrabbikum. Selanjutnya, sekarang ibu akan membagikan kelompok kalian menjadi 4 kelompok. Berarti ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Masing-masing per kelompok nanti akan kalian mencarikan. Yang pertama untuk kelompok 1, mencari atau menyebutkan hukum bacaan idgham. Yang kelompok kedua yaitu mencari hukum bacaan iqlab dalam Al-Quran surat Al-Bayyinah. Ya, yang kelompok 3 yang cara membaca bacaan idgham dengan benar. Yang kelompok keempat yaitu cara membaca bacaan iqlab dengan benar. Nanti coba kalian semua carikan contoh-contoh bacaan tersebut di dalam surat Al-Bayyinah. Ya, sekarang ibu bagikan kertas ini masing-masing. Kalau sudah siap, nanti kalian tulis di kertas ini. Untuk kelompok 1 diketuai oleh Alif. Kelompok 2 diketuai oleh Nuji. Kelompok 3 sama Rona. Dan kelompok 4 diketuai oleh Nafati. Ya. Coba semuanya cari atau lihat di juz amma boleh surat Al-Bayyinah. Setelah kalian dapat, kalian tulis di kertas yang ibu bagikan. Sudah, sekarang boleh mulai. Ya, sekarang coba mulai dicari dalam surat Al-Bayyinah. Ini yang dicari di sini. Coba lihat bacaan huruf iqlab kalimatnya. Yang kami sebut tadi mencari bacaan idgham dalam surat atau menyebutkan kalimat idgham biun. Coba cari di sini lihat. Nah, tulis di sini. Selesai semua? Kalau sudah selesai, sekarang ibu minta masing-masing kelompok untuk menyampaikan hasil diskusi kalian masing-masing. Kita mulai dulu dari kelompok 1 yang diketuai oleh Muhammad Alif. Coba Muhammad Alif presentasikan atau hasil diskusinya apa? Coba kembali ke depan.
Dah, boleh dibacakan. Bacaan dirikan adalah surat Al-Anbiya yang kami pertemukan ada 5 kalimat, yaitu min wara Bertemu. Iya, bagus. Tepuk tangan ya. Iya, Mak, silakan duduk. Selanjutnya kita langsung ke kelompok kedua. Silakan Muhammad Muji. Apa hasil diskusinya? yang kami temukan dalam surah Al-Baqarah hukum bacaan Islam yaitu cara membaca Al-Quran yang adalah memasukkan dengan bunyi berikutnya masing-masing yang waktunya. Iya, bagus. Iya, selanjutnya yang terakhir kelompok keempat. Boleh maju ke depan. Membalik atau menakar yaitu membuku atau nanti menjadi bunyi huruf kuning mati disertai domino. Contohnya Iya, bagus. Terima kasih kepada kelompok empat ya. Sekarang kita refleksikan sedikit. Tadi kita sudah mendengarkan hasil dari diskusi kelompok kalian masing-masing, yaitu tentang hukum bacaan dan contoh bacaan idgham bil gunnah dan ikhlas. Dan bisa anak-anak terapkan dalam kehidupan sehari-hari dalam membaca Al-Quran dengan fasih dan benar. Sekarang kita jawab soal kuis bersama-sama. Coba diperhatikan ke depan. Nanti kita jawabnya bersama-sama.